halal.mui.org. Saya share aja ya, share screen ya. Mampus Jamal. Jadi di sini. Sorry Kalau dia halalnya halal MUI, ngeceknya di sini. Sumpah nggak sengaja anjir. Halal.mui.org. Ini di sini cari produk halal. Nah, temukan. Nah, nama produknya apa? Misalnya tadi for you. Gini ya tulisannya ya. Misalnya gini, susu for you. Coba dicek. For you atau for you? For you Ibu, pakai F. Oh, pakai F. F O Y O ini ya. Nggak tahu kalau di situ. Ini mah agak lama kalau di sini, jadi nanti nyarinya di sini. Cari produk. Ini ya di halalmui.org. Tapi kalau yang sudah warna ungu ya, kalau warna ungu nanti kamu carinya di halalinfo.halal.co.id seperti itu. Jadi ada dua nih nyarinya, bisa di sini halalmui.org. Ini ya, di sini cari produk halal. Itu kalau halalnya halal, logonya halal MUI karena ini mungkin masih lama ya, dia masih menggunakan yang lama. Bisa juga ke info.halal.co.id. Nah, bisa di sini. Bisa di sini. Jadi kalau yang warna ungu gitu ya. Terima kasih Ibu. Kalau misalnya untuk bahan pengemas seperti plastik kilon tuh, itu udah terjamin halalnya belum Bu? Apa perlu dicari juga? Nah, kalau itu sudah ada, ya sudah terjamin halal karena kan sudah masuk ke ini, sudah masuk ke bahan yang dikecualikan dalam sertifikasi halal. Nanti saya share di ini deh, di Sepada ya, bahan yang dikecualikan dalam sertifikasi halal itu sudah ada. Itu masuknya salah satunya adalah apa namanya? Ini aturan tadi ya, bentar. Itu sih aturannya dimasuknya aturan Kementerian Agama tentang bahan yang dikecualikan dalam sertifikasi halal itu. Ya, dia sudah masuk dalam list positif list gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini ya, saya tunggu ada di mana. Ini apa? Oke, ada yang tanya lagi? NIB gimana? Ini udah mau selesai. Nah, ini sudah. Belum. Ayo foto dulu. Ya, saya nggak minta teman-teman untuk menghafal positif list ya. Jadi ini sudah ada beberapa positif list. Ini ada di sini, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi ini masuk di. Nah, ini beberapa bahan yang ini kelihatan nggak ya? Lihat ya. Nah, ini beberapa yang masuk dalam positif list. Jadi nggak usah dihafal ya. Jadi ini buat teman-teman, oh ini berarti tuh buat panduannya teman-teman. Nah, oh berarti kalau buah segar ya, di sini walaupun tertulis buah segar ya, tidak berarti maksudnya teman-teman kalau ada nanas segar gitu ya, oh di sini nggak ada nanas gitu ya, nggak berarti artinya tidak dikecualikan, nggak kayak gitu. Buah segar itu ya buah segar ya yang belum diolah gitu. Sayuran segar itu juga sayuran yang belum diolah gitu. Jadi kalau misalnya ini teman-teman nyari apa tuh namanya kangkung kok nggak ada sih di sini gitu kan, ya enggak, sangkuk kangkung itu yang belum diolah masuk sayuran segar seperti itu ya. Ikan juga di sini walaupun tidak terspesifikkan sayuran apa atau buah apa masuknya ke sini seperti itu ya. Ini adalah bahan yang dikecualikan dari sertifikasi halal, kalau saya istilahnya positif list gitu. Oke ya gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, silakan. Mas Muhammad Jamaluddin, silakan. Izin bertanya Ibu, Muhammad Jamaluddin dari kelas 2D. Terkait tugas itu Ibu, untuk NIB gimana ya Bu? Nomor induk berusaha. Oh, kalau NIB.
Gimana? Permasalahannya gini Bu, yang kita tahu kan Ibu minta self declare ya Bu. Self declare itu kan yang tidak berbayar. Nah, itu kan UMKM-nya biasanya yang syaratnya yang tidak bercabang ya Bu. Sedangkan UMKM tidak bercabang di Kota Serang ini yang saya jumpai itu biasanya tidak memiliki nomor induk berusaha Ibu. Sebesar martabak saja Ibu ya. Martabak itu juga nggak punya NIB Ibu. Nah, NIB itu saya tanya orang tua saya itu ada persyaratan dan regulasinya Ibu, yaitu berupa pajak gitu Ibu. Jadinya UMKM kecil tuh nggak punya NIB Ibu. Jadi gimana ya Bu untuk mengisi di formulir self declare itu bahwa dikarenakan kita itu yang kita temui itu pedagang-pedagang kecil Ibu, seperti gerobakan atau kios, tapi tidak memiliki NIB, begitu Ibu. Oke. Jadi nanti di ini aja teman-teman ya, di list aja. Jadi teman-teman istilahnya mendampingi dulu. Nah, kalau memang dia belum ada NIB-nya, dikosongin aja dulu, gitu ya. Jadi dikosongin dulu aja karena kalau sebenarnya mendaftar NIB itu tuh gratis, cuman kadang-kadang masyarakat itu tidak mau karena khawatir membayar pajak. Padahal sampai misalnya gini, penghasilan seseorang itu sampai kalau nggak salah 500 juta ya, itu tuh belum kena pajak gitu. Itu nggak kena pajak, untuk nggak kena pajak penghasilan. Nah itu hal-hal yang yang menjadi kekhawatiran dari pedagang kecil gitu ya. Padahal kalau yang tahu ya, saya tuh kalau yang tahu kalau sampai gini sampai penghasilan yang kalau nggak salah itu 1 miliar ya, itu tuh masih tidak itu tuh masih yang belum itu tuh masih yang tidak kena pajak gitu teman-teman. Itu kemarin saya baru aja sama pelaku usaha ya, itu seperti itu gitu. Tetapi kekhawatiran dari pelaku usaha itu khawatir ada pajaknya besar, khawatir harus membayar pajak dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi teman-teman sifatnya tugas dulu saja ya. Nanti kalau untuk mendaftarkannya nanti memang kita harus pendekatan lagi. Paling nanti ya dari paling itu harus ini sih, harus official. Harus official artinya instansi ke instansi gitu ya. Jadi nanti teman-teman cukup untuk kalau misalnya memang nggak ada NIB-nya, dikosongin dulu aja ya. Yang penting nanti teman-teman tahu bahwa manual halal itu seperti itu dan teman-teman bisa untuk mengisi gitu ya. Oke, gimana? Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf Ibu, ini saya lagi. Terima kasih Ibu pokoknya. Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Yang BC dulu. Jangan pakai jas ya. Yang lain ada lagi? Tapi siapa yang ada dua? Ibu izin bertanya. Silakan Maria. Saya Maria dari kelas 2D. Izin bertanya Bu, kalau bahannya itu telur yang beli di kayak warung-warung gitu, itu gimana ya Bu cara cari tahu halal atau enggaknya? Telur segar. Iya. Kalau telur segar kan positif list, Dek. Jadi nggak ada sertifikasi halal.
telur segar itu masuk positif list ya. Jadi itu masuk ke, coba nanti dibaca ya di di KMA, di peraturan kementerian itu masuk positif list, jadi nggak perlu sertifikasi halal seperti itu. Kan dia masuk bahan segar ya. Oke, gimana Maria? Oh iya Bu, saya lupa. Ya, Makasih Bu. ya sama-sama. Oke, gimana? Mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Untuk absennya saya sudah share di grup WhatsApp ya. Nanti teman-teman absen aja dulu untuk minggu lalu dan minggu ini. Seperti itu. Pembohong publik. Ya. Weh, absen ini serius. Oke, mungkin itu dulu saya. Nanti silakan kalau ada kendala silakan nanti ditanyakan lagi ya, seperti itu. Slide sudah saya share ya di Spada, nanti bisa teman-teman akses. Untuk materi juga saya sudah share di Spada ya, untuk materi 1 sampai 5. Oh, bentar. Materi yang itu belum ya? Materi yang praktisi belum ya? Saya share nanti sebentar ya. Materi dia praktisi belum ya. Oke. Nah, itu nanti saya sudah share di Spada, nanti bisa teman-teman cek. Nah, untuk panduan-panduan SCH ya, ini harus seperti apa, itu sebenarnya di manual hal ada. Tapi kalau misalnya teman-teman di manual hal itu jelas ya, itu sudah ada poin-poinnya. Nah, penjelasan saya juga yang tadi juga saya sudah jelaskan ya, detailnya seperti apa, itu juga saya jelaskan dari slide seperti itu. Jadi itu bisa menambah penjelasan mengenai SCH seperti itu. Oke, mungkin saya cukupkan dulu untuk hari ini ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya meeting ya. Saya end meeting for all.